Hai, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Kamu juga bisa kirim cerita kamu ke Teri Diary lewat email rintikseduhid@gmail.com. Hai Paus, ini adalah cerita tentang aku, tentang rasa yang belum selesai, tentang seseorang yang pernah jadi rumah, dan tentang kehilangan yang gak bisa aku artiin pakai kata-kata biasa. Beberapa perasaan memang tidak ditakdirkan untuk disampaikan. Beberapa orang hanya hadir untuk ditangisi dalam diam. Katanya, waktu bisa nyembuhin segalanya. Tapi gak ada yang bilang kalau ternyata waktu juga yang bisa bikin luka makin dalam karena kita dipaksa terus berjalan sambil pura-pura kuat. Udah hampir 3 bulan sejak semuanya berubah. Sejak dia gak lagi ada di sisi aku. Tapi aku masih di sini. Masih nyebut-nyebut namanya dalam hati. Masih cari sisa-sisa kebiasaan yang pernah dia tinggalin di hidup aku. Ada satu fase dalam hidupku yang gak bisa aku ceritain ke siapa-siapa. Bukan karena gak ada orang yang mau dengerin, tapi karena aku sendiri bingung harus mulai dari mana. Rasanya terlalu penuh di kepala, tapi hampa di dada. Mungkin ini yang dinamakan kehilangan. Kehilangan yang bukan cuma soal orang, tapi juga tentang kehilangan diri sendiri. Dulu aku pernah ngerasa lengkap, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena ada satu orang yang bikin semuanya terasa lebih mudah dijalani. Hari-hari yang biasanya biasa aja jadi istimewa cuma karena dia ada. Bangun pagi jadi semangat karena tahu bakal ketemu dia di sekolah. Dia bukan orang yang sempurna, tapi dia hadir dengan caranya yang bikin aku merasa aman. Dulu aku pikir mungkin ini yang dinamakan rumah, tapi ternyata yang kupikir rumah itu cuma tempat singgah sementara. Dan ketika dia pergi aku jadi sadar, aku bahkan belum sempat siap kehilangan. Dan dulu aku pernah mikir, gimana ya kalau dia pergi dari hidup aku? Ternyata bayangan itu beneran kejadian. Hari-hari setelahnya penuh dengan pertanyaan. Kenapa? Apa aku kurang baik? Apa dia bener-bener udah lupa? Tapi yang paling sering muncul itu, kenapa harus dia? Yang paling nyakitin tuh bukan karena dia jahat, justru karena dia baik, terlalu baik sampai aku mikir, masa sih cowok kayak gini bisa pergi begitu aja? Tapi kenyataannya dia pergi. Dan yang lebih nyesek, dia pergi ke perempuan lain. Bukan cuma sekedar orang asing, tapi orang yang sekarang jadi tempat dia memperlakukan manis seperti dulu dia memperlakukan aku. Aku kangen banget. Kadang kangen itu sampai bikin dada aku rasanya mau meledak. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa simpan semuanya sendiri. Diam-diam, tiap hari, tiap malam, di sela aktivitas, bahkan di tengah keramaian. Yang bikin tambah sulit, aku kasih semua ke dia 100%. Dan pas dia pergi, aku kayak ikut pergi juga. Aku kehilangan versi terbaik dari diriku sendiri. Versi yang penuh harapan, yang semangat, yang gak takut untuk menyayangi seseorang sepenuhnya. Sekarang aku kayak kosong. Tapi ya udah, aku tahu ini harus dihadapi. Pelan-pelan. Aku tahu aku harus sembuh. Bukan buat balas dendam, bukan buat ngebuktiin apa-apa, tapi buat aku. Meski hari ini aku masih kangen, meski sekarang aku masih berharap, aku pengen belajar ikhlas. Meskipun dalam prosesnya aku sering nyangkut, sering balik ke titik awal, aku tetap pengen jalan. Aku gak janji bisa lupain dia, mungkin selamanya juga gak bisa. Tapi aku pengen punya hari-hari yang bisa aku isi sama hal-hal baru. Aku pengen pelan-pelan bangun rumah di dalam diriku sendiri, supaya suatu hari nanti, kalaupun aku harus mencintai orang lain, aku gak kehilangan diriku lagi. Buat kamu yang dengerin ini dan pernah atau sedang ngerasain hal yang sama, kamu gak sendiri. Kita sama-sama belajar melepaskan tanpa harus membenci. Sama-sama belajar berdamai tanpa harus pura-pura kuat. Sama-sama belajar tumbuh meskipun perlahan. Dan buat kamu yang pernah jadi tempat ternyamanku, terima kasih karena pernah hadir. Terima kasih karena pernah bikin aku merasa dicintai. Sekarang, aku akan mencoba mencintai diriku sendiri, meski masih tertatih. Karena mungkin yang paling pantas disimpan itu bukan kamu, tapi diriku sendiri. That's my girl.
Rasanya kayak lagi melihat diri sendiri beberapa tahun lalu. Gimana dari kecewa sama satu orang, aku justru menemukan alasan untuk jatuh cinta sama diriku sendiri lagi dan lagi. Tapi perlahan ku pahami bahwa ternyata menjadikan seseorang sebagai sebuah tempat itu bahaya banget. Karena ketika dia pergi, tempat itu dia bawa juga. Tempat yang di dalamnya telanjur kita letakkan banyak hal. Cerita, hal-hal kecil, berita tidak penting, kebiasaan yang terjalin. Dia bawa itu semua tanpa menyisakan apapun. Dan itu juga kan yang paling terasa waktu dia pergi, ketika kita kehilangan tempat cerita. Biasanya kita kesandung dikit aja bilang dia. Kita lagi mau beli sesuatu, bilang dia. Kita lagi ada masalah, cerita ke dia. Mau masalah besar ataupun masalah kecil, dia jadi orang pertama yang tahu. Dan bagian paling menariknya, gimana orang yang biasanya gak gampang cerita kayak kita bisa senyaman itu menuangkan isi kepala kita ke dia. Punya someone to talk aja udah nyenengin banget ya. Ini buat nyaman pula. Kita merasa didengarkan. Kita merasa diberi pendapat tanpa dihakimi. Seperti pelukan yang mendekap tanpa banyak pertanyaan. Pasti jadi bingung banget ya. Sekarang mau laporan hal-hal kecil yang sebenarnya gak penting ini ke siapa. Pasti bingung banget tiap buka room chat terus kayak sadar kalau oh iya udah gak bisa chat dia lagi. Oh iya udah gak bisa dikit-dikit dia lagi. Dan melihat gimana ruang percakapan itu mulai berdebu membuat kita sadar bahwa kita gak akan bisa lupa gimana percakapan itu pernah jadi sesuatu yang begitu penuh sampai menyebar kemana-mana. Dari satu topik ke topik yang lain. Kita gak akan bisa lupa gimana dia jadi orang paling menyenangkan untuk diajak bicara. Kita gak akan bisa lupa gimana dia membuat kita merasa disayang, dilihat, dan diingat. Itu bagian tersedihnya sih ya. Bahwa kita akan selalu ingat gimana dia pernah jadi orang yang tepat itu. Orang yang pernah jadi jawaban atas pertanyaan dan pencarian kita. Meski sekarang dia harus berubah menjadi orang yang salah. Orang yang gak bisa diharapkan. Orang yang membuat kita belajar untuk bisa lebih hati-hati lagi kalau naruh hati. Lucu ya, gimana yang kita kira tepat bisa jadi luka yang paling hebat.